orang tua saya ke orang tua yang keras. Kami semua 10 berkeluarga dididik secara keras, mungkin bisa dibilang secara militer. Wah. Sejak kecil sama papa mama. Sebenarnya senioritas itu yang ada mah di keluarga saya, bukan di NPC Indonesia. Senioritas itu yang ada di kami 10 bersaudara, di senioritas ada sampai sekarang. Itu ada. Nah, itu dididik papa secara keras. Yang saya ingat, papa cuma sering bilang gini orang tua saya, kalau kamu mau sekolah, kamu harus prestasi. Sedangkan di kampung saya waktu itu mungkin masih jarang sarjana. Masih jarang orang berani keluar dari kampung itu untuk sekolah. Sedangkan saya pengen sekolah. Saya pengen tahu gimana sih Pekanbaru itu kan kota ya. Pekanbaru kota, saya lahir di Siabu, itu kota, saya desa kecil banget. Dan saya pengen ke kota Pekanbaru untuk sekolah. Nah, saya juara, saya di SMP saya berprestasi dapat beasiswa ke SMA. Di Pekanbaru. Di Pekanbaru, saya masuk klub, berprestasi di klub itu, jadi udah nggak bayar di klub lagi, dikirim-kirim kejuaraan Popwil, waktu itu namanya kan masih Popda, Popwil, begitu. Saya juara, saya dapat beasiswa di universitas. Full, selesai sampai S1. Jadi saya udah selesai dari situ, saya kecelakaan di tahun 2011. Saya vakum selama 1 tahun. Setelah itu, di 2012 kebetulan PON itu diadakannya di Riau, di Pekanbaru. Setelah PON pasti ada ajang Peparnas, Pekan Paralimpik. Tapi saat itu saya nggak tahu ajang Peparnas. Karena kan nggak bisa bohong, Kak. Olahraga disabilitas di Indonesia belum famous. Betul. Jangankan di tahun 2012, sampai saat ini orang masih banyak yang nggak tahu apa itu para badminton, apa itu para cycling, orang belum tahu. Iya, bahkan terminologi para sendiri itu orang masih bingung gitu. Bingung, jadi ketika kita ngomong para itu orang bingung. Perbedaan Olimpiade dengan Paralimpik orang juga nggak tahu. Mungkin orang lebih sering nyebut saya itu loh juara Olimpiade, padahal kami juara Paralimpik. Gitu, jadi waktu itu belum tahu. Di 2012, sebelum itu ada beberapa anggota dari NPC daerah yang sempat ke rumah. Ngajak saya bergabung kembali untuk di badminton. Papa saya bilang, orang tua saya, keluarga lah bilang, anak saya ini kan sebutan disabilitas itu kan untuk kita yang mungkin yang sudah bisa dengan berbahasa yang baik, tapi kalau untuk daerah kan mungkin masih nyebutnya cacat ya. Betul. Di banyak daerah apalagi yang masih belum tahu sebutan-sebutannya. Iya, pasti. Gitu. Tapi sebenarnya kami nggak tersinggung dengan kata-kata itu sih. Cuma ketika orang itu datang dan ngajak bergabung, papa saya bilang, orang tua lah, keluarga tepatnya, namanya dari keluarga badminton, Kak. Kami semua itu keluarga di badminton, dan di Riau itu bisa dibilang di saat itu saya dan adik-adik itu menjuarai di semua kategori badminton. Kayak saya di Taruna, adik saya remaja, ini pemula sampai usia dini, itu kami sekeluarga. Dan ketika diajak main di sini, otomatis keluarga saya bilang, adik-adik tepatnya, Mbak, masa Mbak turun di cacat? Mbak kan bukan orang cacat gitu. Saat itu berpikirnya gitu. Jadi, perspektifnya masih ke arah sana. Iya, saya sendiri kan nggak tahu, Kak. Saya sendiri nggak tahu tentang olahraga ini apa. Terus saya diajak teman-teman yang di luar cabur, kayak pemain bola, kayak itu ngajak saya ke, ayo dong main, Kak. Kami kangen nih lihat kamu main. Diam-diam saya main, dan saya juara. Berarti diam-diam? Diam-diam. Sebelumnya dilarang nggak? Di saat itu? Ya karena orang tua mikirnya anak saya nggak cacat, gitu. Tapi saya sempat sok. Pertama kali saya datang ke itu saya pertama kali main di Para itu ada di Gelora Remaja Pekanbaru. Saya kaget, Kak. Saya sok ngelihat teman-teman kursi roda main, terus ngelihat teman-teman yang kakinya parah banget, mereka harus main setengah lapangan, ya saya sempat sok. Maksudnya, aduh, olahraganya begini gitu. Saya nggak pernah turun lagi di badminton, tapi saya coba, teman-teman support, saya coba. Keluarga saya adik-adik tempatnya tuh datang nangis, soalnya kan di dunia bulu tangkis di Riau hampir semuanya kenal. Mbakmu main di sini loh gitu. Adik-adik saya datang sambil mijitin saya, ngelepas sepatu saya, Mbak tuh ngapa main di sini, katanya gitu. Kita tuh malu gitu. Awalnya gitu. Jadi di sana juga pasti ada panggilan kembali ya? Saat main lagi itu ada panggilan yang dari kecil udah diajarin badminton, pas main badminton pasti kan balik lagi tuh kan? Terus tapi saya saat itu juga saya marah sama adik-adik saya bilang, kenapa kalian malu, bukannya mereka sama dengan kita? Kenapa kalian malu? Kondisinya aja yang berbeda. Siapa yang mau terlahir misalnya disabilitas? Gitu. Sejak saat itu support keluarga saya luar biasa. Soalnya saya langsung bawa medali ke orang tua saya. Bapak saya bilang sama mama itu, di saat posisi dia sudah setelah kecelakaan aja masih bisa bawa medali buat saya nih, kata papa gitu. Setelah itu baru support full semua.